Sabda TV. Memperhatikan keputusan di atas, dapat dipahami bahwa Lembaga Fikih Internasional ini memperbolehkan asuransi kesehatan atas dasar bahwa gharar dalam beberapa kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibolehkan. Di antaranya bila tingkat ghararnya rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak. Dan dua faktor ini terdapat pada asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Ya. Di kita ada yang seperti ini. Ada klinik yang membuat asuransi seperti ini ada? Kayaknya belum Tidak ada Ustaz. ya. Bengkel? Ada juga. Ada. Subhanallah. Kita bayar per bulan ke dia gitu? Sekali bayar? Setahun 2 tahun. Untuk kerusakan. Ya. Di luar, oh jasanya doang. Di luar spare part. Dia yang mahal spare partnya. Tidak ada masalah. Ini asuransi jasa doang. Tapi belum menyelesaikan masalah. Ya. Kalau dia mengatakan seluruh kerusakan dijamin ditanggung kecuali laka. Kecelakaan lalu lintas kami nggak nanggung. Itu mungkin bisa. Karena kecelakaan lalu lintas ada yang kecil, ada yang besar banget. Ada yang bahkan total loss. Gak bisa diapa-apain mobil itu lagi. Ada kan ya? Ya, terbakar umpamanya mau diapain? Besi rongsokannya juga mungkin gak ada yang mau beli. Udah besi kalau habis terbakar kan udah gak bagus. Ya, lanjut lagi. Hampir sama dengan asas pengecualian hukum haram asuransi yang diputuskan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami di atas. Dr. Yusuf Asy Subaili juga mengecualikan haramnya asuransi pada beberapa kondisi. Mengecualikan haram berarti boleh atau tidak? Boleh. Iya boleh. Tadi kan Majma' Al-Fiqh bolehnya seperti ini. Pada dasarnya dia haram, tapi kecuali yang ini. Ya, sekarang Profesor Dr. Yusuf Subaili kata dia ada lagi yang dikecualikan yang lain, yaitu yang ini. Apa itu yang ini itu? Pada beberapa kondisi. Terus Karena menurut beliau, asuransi komersial diharamkan disebabkan mengandung gharar. Dan gharar pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Di antara kondisi tersebut, apabila keberadaan asuransi dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut. Misalnya, pembelian barang elektronik, mobil, tiket angkutan umum, darat, laut, dan udara, dan lain-lain yang tercantum dalam akad pembelian kewajiban membayar asuransi. Hal ini dikecualikan karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi. Maka keberadaan asuransi di sini tidak merusak akad dan hukumnya boleh. ya, kecuali dia terpisah. Anda beli tiket pesawat sudah include dengan asuransi jasa raharja. Sesuatu yang haram mengikut dalam akad, maka dia tidak masalah, boleh. Kecuali setelah Anda beli dan sudah asuransi jasa raharja, sebagian bandara biasanya dia nawarkan lagi, Pak mau asuransi tambahan? Iya atau tidak? Yang ini boleh, ini tidak, karena tidak mengikut dia. Maka kalau Anda membeli sesuatu dan dia minta asuransi, Anda bilang includekan aja dalam harga barang. Masukkan dalam harga barang. Dah selesai. Boleh dia. Umpamanya Anda kirim barang yang harus berasuransi. Kirim barang elektronik atau surat berharga, ijazah dan lainnya lah. Dia tidak mau itu si pihak ekspedisi, pihak pengiriman kalau tidak ada asuransinya. Ya atau tidak? Anda suruhlah dia includekan.
Jadi satu aja, jangan dipisah-pisah. Ya. Lanjut sampai halaman selanjutnya. B. Apabila asuransi komersial tersebut merupakan suatu kebutuhan orang banyak, misalnya, suatu negara mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan, maka warga negara tersebut tidak ada pilihan selain membayar asuransi. Hukum ini tidak diharamkan karena dia membayar dalam rangka terpaksa yang tidak mungkin mendapat izin mengemudi tanpa membayar asuransi, sedangkan dia sangat membutuhkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Paham kan ya? Ada asuransi SIM, STNK ada asuransi SIM yang ada ya. Itu mesti Anda tidak bisa keluar SIM kalau tidak ada asuransi ya. Kalau tidak diasuransikan. Kemudian ada juga BPJS kesehatan ya. Itu mesti. Apa boleh buat? Dan seterusnya. Lanjut. C. Apabila asuransi komersial diterima tanpa premi. Misalnya, asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan mereka membayar premi, maka hukumnya boleh karena karyawan hanya mendapat hibah dari perusahaan. Dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari gharar. Ya. Senada dengan pendapat di atas, jawaban Syekh Munajid ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan dengan cuma-cuma tanpa pegawai harus membayar premi, hukumnya boleh karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi asuransi. Kalau dia tidak bayar, dia nggak ada akad kan ya? Hanya dapat manfaat, ya boleh, tidak ada masalah. Lanjut 1,5 halaman lagi. Untuk asuransi A dan B, apakah orang yang terpaksa melakukan asuransi boleh memanfaatkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi bila terjadi risiko yang dipertanggungkan? Ya, A dan B kan boleh tadi, terpaksa. Terus yang kedua apa? Yang pertama mengikut apa terpaksa? Yang pertama? Sebagai pengikut. Yang B terpaksa. Kalau yang C boleh Anda terima semua manfaatnya, semua klaimnya. Karena gratis, Anda nggak punya akad, tahu-tahu aja asuransi ngasih Anda uang, alhamdulillah. Masalah siapa yang ikut, ya udah itu urusan mereka, Anda penting dapat uang, alhamdulillah. Ya, yang A dan B dia boleh, tapi bila terjadi apakah dia klaim melebihi premi yang dia bayar? Paham pembahasannya ini? Ini ada perbedaan para ulama. Artinya dia ikut BPJS kesehatan karena terpaksa tadi, tidak bisa mengurus akta kelahiran, apalagi STNK, mobil, SIM, dan lain-lainnya. Ya, bila tidak ada kartu keikutsertaan BPJS kesehatan, itu kan terpaksa dia bayar premi setiap bulan. Terjadi risiko kesehatan, apakah dan dia baru bayar dari awal ikut sampai terjadi risiko sekitar 5 juta. Terjadi risiko dan dia sakit, mendapat pelayanan sekitar 10 juta. Berapa yang boleh diambil? Ini pembahasannya. Bolehkah diambil 10 jutanya sekaligus atau yang haknya dia saja, yaitu 5 juta saja yang uangnya dia tadi bayar? Paham? Paham pembahasannya? Nah, lanjut.